dangerous. I hated you and I hope to God that you knew. Now there's drama. Found a club for that where I met ya. Had a heart attack. Apa sih itu sintesis protein? Sintesis protein merupakan proses fundamental dalam kehidupan yang bertanggung jawab atas produksi protein yang menjalankan berbagai fungsi vital dalam tubuh. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari replikasi DNA hingga translasi mRNA menjadi protein fungsional. Setiap tahap ini diatur secara kompleks dan melibatkan berbagai enzim dan faktor molekuler lainnya. Baik, selanjutnya replikasi DNA menyalin kode kehidupan. Pemisahan untai ganda. Proses replikasi DNA dimulai dengan pemisahan untai ganda DNA oleh enzim helikase. Pemisahan ini membentuk dua untai tunggal DNA yang akan digunakan sebagai cetakan untuk sintesis untai baru. Sintesis untai baru, enzim DNA polimerase kemudian menggunakan untai tunggal DNA sebagai cetakan untuk mensintesis untai baru DNA. Pembentukan untai ganda baru. Ketika proses sintesis selesai, dua untai baru DNA bergabung dengan untai cetakan membentuk dua molekul DNA baru yang identik dengan molekul. Transkripsi mengubah kode DNA menjadi RNA. Pengikatan RNA polimerase. Proses transkripsi dimulai dengan pengikatan enzim RNA polimerase pada promotor DNA. Promotor adalah urutan DNA spesifik yang menandai awal gen yang akan ditranskripsi. Sintesis RNA polimerase kemudian bergerak sepanjang DNA, membaca urutan basa dan membentuk rantai RNA baru dengan urutan komplementer. Pembentukan mRNA hasil transkripsi adalah molekul mRNA messenger RNA yang merupakan salinan kode genetik dari DNA yang akan digunakan dalam proses transkripsi. Ada tiga pembagian kode genetik pada protein. Yang pertama itu pengikatan mRNA pada ribosom. Proses translasi dimulai dengan pengikatan molekul mRNA pada ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang kedua yaitu pembentukan rantai asam amino. Proses translasi dimulai dengan pengikatan molekul mRNA pada ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom kemudian membaca kode genetik pada mRNA yang terdiri dari kodon 3 basa. Setiap kodon menyajikan satu asam amino spesifik. tRNA yaitu transfer RNA membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada mRNA dan mengikatkan ke ribosomnya, membentuk rantai asam amino. Pembentukan protein. Proses translasi berlanjut hingga ribosom mencapai kodon stop pada mRNA. Pada saat itu rantai asam amino dilepaskan dari ribosom dan terlipat menjadi struktur protein yang berfungsi. Selanjutnya yaitu para ribosom dalam sintesis protein. Dalam sintesis protein, ribosom merupakan organel sel yang bertanggung jawab atas sintesis protein. Membaca kode genetik ribosom, membaca kode genetik pada mRNA yang menentukan urutan asam amino dalam protein yang akan diproduksi. Mengikat tRNA, ribosom mengikat tRNA yang membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada mRNA, membentuk ikatan peptida. Ribosom membentuk ikatan peptida antara asam amino yang diikat oleh tRNA, membentuk rantai polipeptida yang akan menjadi protein fungsional. Selanjutnya peran tRNA dalam sintesis protein. Struktur khusus tRNA memiliki struktur khusus menyerupai daun semanggi dalam 3 lengan antiokodon dan D dan dengan TC mengikat asam amino. tRNA mengikat satu asam amino spesifik di ujung tiganya yang ditentukan oleh antikodon pada lengan antikodon. Pengikatan pada ribosom lengan antikodon tRNA berpasangan dengan kodon komplementer pada mRNA memungkinkan tRNA untuk mengikat ribosom dan membawa asam amino yang sesuai ke tempat sintesis protein. Selanjutnya gangguan sintesis protein. Yang pertama pada mutasi gen. Pada mutasi gen dapat mengubah urutan pada basa DNA sehingga mengakibatkan perubahan kode genetik dan sintesis protein yang abnormal. Selanjutnya defisiensi enzim. Defisiensi enzim yang berperan dalam sintesis protein dapat mengganggu proses transkripsi, translasi atau lipatan protein sehingga mengakibatkan kekurangan protein fungsional. Selanjutnya gangguan ribosom. Gangguan pada ribosom seperti mutasi pada subunit ribosom atau kekurangan faktor ribosom dapat mengganggu proses translasi dan sintesis.